Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa channel dakwah Triyoga Al Gibran, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan taklim kita, yaitu ngaji kitab Wasiatul Mustafa, episode yang kedua. Bagi para pemirsa yang baru melihat atau menonton video ini, silahkan untuk melihat episode yang pertama yang linknya ada di deskripsi. Untuk itu baik, mari kita mulai. Ini kitabnya Wasiatul Mustafa, ya, wasiat-wasiat dari Al Mustafa atau dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mari kita buka kitabnya. Masih halaman yang pertama, ya. Silakan disimak di kitabnya ini. Baris ketiga dari bawah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man akalal halala sofa dinuhu waraqqa qalbuhu walam yakun lidda'watihi hijabun. Ya Ali, karena ini merupakan wasiat dari Nabi kepada Sayyidina Ali, maka selalu diawali dengan ya Ali, wahai Ali. Man akalal halala, barang siapa yang memakan makanan yang halal. Halal di sini pertama ditinjau dari zatnya, dia memang makanan yang halal atau rezeki yang halal. Yang kedua ditinjau dari cara memperolehnya, maka dia juga halal. Maka barang siapa yang mengkonsumsi atau makan yang halal, apa kata Rasulullah? Yang pertama, sofa dinuhu, yaitu lembut agamanya atau bagus agamanya. Seperti apa yang lembut agamanya itu? Orang yang lembut agamanya atau bagus agamanya adalah orang-orang yang menjalankan syariat-syariat agama itu dengan baik dan sesempurna mungkin. Karena itu orang yang lembut agamanya, dia adalah orang yang punya adab di dalam beragama atau di dalam beribadah. Misalnya apa? Yang pertama, kalau dalam sholat, dia tumakninah sekali. Fokus kepada Allah. Tidak buru-buru. Kemudian yang kedua, kalau mau sholat, dan terutama adalah mau sholat berjamaah di masjid, maka dia sempatkan untuk mandi dulu, lalu berwudu, dan selalu memakai minyak wangi, pakai pakaian yang bersih dan rapi, kemudian pakai minyak wangi, dan juga kadang-kadang tidak lupa selalu memakai siwak. Nah, itu orang yang lembut agamanya, saking pengen menjaga dan berhati-hati di dalam ibadahnya, sholatnya itu. Itu orang yang lembut agamanya. Lalu berikutnya, waraqqa qalbuhu, dan lembut hatinya. Seperti apa orang yang lembut hatinya itu? Orang yang lembut hatinya itu contohnya yang pertama, orang itu murah senyum, suka tersenyum pada orang lain. Lalu yang kedua, suka memberi salam atau mengucap salam ketika berjumpa dengan saudara muslimnya. Lalu yang ketiga, tutur kata dan sikapnya sangat santun, lemah lembut. Juga dia sangat tawaduk, rendah hati, tidak suka menonjolkan dirinya. Itu orang yang lemah lembut, orang yang lembut hatinya. Lalu apalagi? Selalu menjaga lidahnya dari berkata kotor dan perkataan yang sia-sia. Karena itu dia tidak suka menyinggung perasaan orang lain, apalagi menjatuhkannya. Kemudian dia juga mudah bersimpati. Simpati itu mudah muncul kasih sayang, mudah kasihan, mudah nggak tega kepada orang lain. Lalu muncullah sikap berikutnya, yaitu empati, suka membantu, suka peduli kepada orang lain yang membutuhkan semampu dia. Itu empati.
Jadi mudah simpati dan mudah empati. Raqqa qalbuhu, lembut hatinya. Kalau sudah demikian, agamanya bagus, hatinya lembut. Lalu apa kata Rasulullah? Walam yakun lidda'watihi hijabun. Maka tidak adalah bagi doa-doanya itu hijab atau penghalang. Artinya apa? Doanya selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sangat cinta kepada orang yang hatinya lembut. Allah sangat cinta kepada orang yang hatinya sangat santun, suka bersimpati, suka berempati kepada orang lain. Karena Allah cinta dan sayang, maka tidak ada bagi doa-doanya itu hijab atau penghalang, atau Allah akan mengabulkan doa-doanya itu. Subhanallah, hadirin para pemirsa, perlunya kita menjaga makanan atau rezeki yang halal, sehingga agama kita akan bagus, hati kita akan lembut, dan doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita lanjut, yaitu kepada wasiat yang kedua. Namun sebelumnya saya ingatkan, para pemirsa yang belum memberikan subscribe, maka silakan untuk menekan subscribe dan bunyikan loncengnya. Baik, wasiat yang kedua, kata Rasulullah, ya Ali, man akala syubuhati ishtabaha alaihi dinuhu wa aslama qalbuhu. Wahai Ali, kata Rasulullah, man akala syubuhati, barang siapa makan makanan yang syubhat atau rezeki yang syubhat. Apa itu rezeki yang syubhat? Yaitu rezeki atau makanan yang belum jelas halal atau haramnya. Jadi masih samar atau remeng-remeng, belum jelas itu halal atau haram. Dan kita ragu di situ, ini halal apa haram ya? Dan jangan sampai kita mengatakan, nggak apa-apa, haram-haram dikit. Maka itu termasuk syubhat, karena kita ragu-ragu, samar gitu. Maka barang siapa yang memakan makanan atau rezeki yang syubhat, ishtabaha alaihi dinuhu, maka tipis baginya agamanya, atau samar baginya agamanya. Orang yang tipis agamanya adalah orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat-syariat agama. Karena itu orang yang tipis agamanya ini biasanya suka tidak punya adab atau etika di dalam beribadah. Contoh yang gampang kita lihat yaitu di dalam praktik ibadah sholat. Orang yang tipis agamanya biasanya kalau sholat itu hawanya pengen buru-buru atau pengen cepet-cepet, sehingga tidak ada tumak ninah di dalam sholatnya itu. Lalu juga ketika bertoharoh atau bersuci dari hadas kecil, ini kalau kencing biasanya suka sembarangan tempatnya, kencingnya juga berdiri, lalu cara membersihkannya juga asal-asalan. Akhirnya celananya najis semua kena air kencing. Terus setelah itu dia langsung berwudu dan sholat. Dan ketika berwudu itu, tampak sekali dia sangat buru-buru, tidak memperhatikan syarat, rukun, dan sunnahnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kesimpulannya adalah bahwa orang yang tipis agamanya ini dalam beribadah tidak didasari oleh ilmu yang cukup, dan dia tidak mau berusaha untuk mencari ilmu-ilmu itu demi kepentingan ibadahnya. Maka karena tipis agamanya, maka berikutnya adalah wa aslama qalbuhu, dan gelaplah hatinya. Orang yang gelap hatinya berarti tidak ada cahaya di dalam hatinya. Cahaya yang dimaksud adalah ilmu tadi itu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pernah bersabda, li'annal ilma hayatal qalbi. Sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan hati. Nah, kalau seseorang tidak ada ilmu, berarti tidak ada cahaya di dalam hatinya. Maka sudah pasti hatinya gelap. Kalau hatinya gelap, maka ucapan dan juga perilakunya akan buruk atau tidak baik. Mengapa? Karena ucapan dan perilaku itu adalah cerminnya hati. Kalau seseorang hatinya baik, maka baik pula lah ucapan dan perilakunya. Namun, ketika seseorang hatinya gelap atau buruk, maka buruk pula ucapan dan perilakunya. Dan biasanya sikap dan kata-katanya cenderung kasar, suka menyinggung perasaan orang lain. Lalu juga dia suka meremehkan atau mengecilkan orang lain. Dia selalu dalam posisi orang yang merasa bisa, dan sulit untuk menjadi orang yang bisa merasa. Kalau merasa bisa, itu punya tendensi kesombongan. Namun kalau bisa merasa, itu ada tendensi simpati dan empati, punya kepedulian sosial. Lalu juga orang yang hatinya gelap biasanya suka perdebatan yang ujung-ujungnya adalah menghadirkan kebencian dan kedengkian. Dan juga tak kalah menariknya, orang yang gelap hatinya tidak suka atau malah alergi menerima nasihat-nasihat yang baik. Karena itu hatinya merasa berat atau malas ketika diajak untuk hadir di pengajian-pengajian atau majelis-majelis ilmu. Atau yang sederhana, ketika datang nasihat secara face to face, dia masa bodoh. La yubali bima qala wa qila lahu. Tidak peduli dengan semua perkataan dan apapun yang dikatakan kepadanya. Baik, mari kita lanjut ke wasiat yang ketiga, halaman 2. Waman akalal harama mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Waman akalal harama, dan barang siapa yang memakan makanan yang haram atau rezeki yang haram, baik secara zatnya atau cara mendapatkan rezeki itu atau makanan itu. Jadi barang siapa yang mengkonsumsi yang haram, maka apa? Mata qalbuhu, matilah hatinya. Wa khafa dinuhu, dan lemah agamanya. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya. Wa hajaballahu da'watahu, dan terhijablah oleh Allah doa-doanya. Wa qallat ibadatuhu, dan teramat sedikit ibadahnya. Jadi barang siapa yang memakan makanan yang haram, mata qalbuhu, hatinya mati. Kalau hati mati, agaknya susah untuk dihidupkan kembali. Kalau hati yang gelap, masih ada kemungkinan untuk diberikan cahaya atau penerangan. Karena itu kata Rasulullah, orang yang hatinya mati, mata qalbuhu, maka wa amiya ta'atillah, dia akan buta daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya wajah sarul kabair, dan akan condong kepada dosa-dosa yang besar atau mudah berbuat maksiat. Kalau sudah demikian, maka wa khafa dinuhu, lemahlah agamanya. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan juga lemah keyakinannya. Dan juga wa hajaballahu da'watahu, terhijablah oleh Allah doa-doanya atau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa qallat ibadatuhu, dan teramat sedikit ibadahnya. Sudah otomatis hatinya mati, dia condong kepada perbuatan maksiat karena dia buta dari taat pada Allah. Agamanya lemah, keyakinan lemah, doanya tidak terkabul, maka ibadahnya sangat sedikit. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makanan-makanan atau rezeki yang subhat maupun yang haram. Karena kedua hal tersebut bisa mengakibatkan hati kita gelap dan mati. Dan juga bisa mengakibatkan agama kita lemah, keyakinan kita lemah, dan doa-doa kita jauh dari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyimak dan sampai berjumpa di episode ngaji kitab Wasiatul Mustafa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.